Kamu bisa jawab nggak? Kalau kamu masuk rumah sakit, siapa yang akan bayar? Tapi merasa plafonnya kok kurang ya? Tapi kalau kamu ingin fasilitas yang lebih, misalnya perlindungan sampai ke luar negeri, halo planner, salam kenal, saya Muti Juhari, Financial Trainer di QM Financial. Video ini khusus dibuat untuk menyambut ulang tahun ke-20 QM Financial. Kali ini kita akan menjawab berbagai pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di media sosial QM Financial. Let's check it out. Asuransi kesehatan. Mengapa proteksi kesehatan penting dan apakah bentuknya harus berupa asuransi kesehatan? Yang namanya risiko kesehatan itu bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Nah, kalau misalnya kita kena, apakah kita bisa melindungi aset kita supaya semua yang udah kita kumpulin itu nggak serta-merta dicairkan untuk membayarkan tagihan rumah sakit misalnya gitu. Dan tentu saja supaya kita terhindar dari utang. Nah, itulah kenapa proteksi kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan itu menjadi penting. Oke lah, kalau misalnya kamu nggak mau punya asuransi kesehatan, kamu bisa jawab nggak? Kalau kamu masuk rumah sakit, siapa yang akan bayar? Apa proteksi minimum yang sebaiknya dilindungi oleh asuransi kesehatan? Dalam konteks asuransi kesehatan, biasanya perlindungan yang ditawarkan adalah untuk rawat inap. Nah, dalam rawat inap ini yang dimaksud adalah minimal kamu dirawat 1 kali 24 jam dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan dan juga ada pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis. Dan tentu saja biasanya ini memakan biaya yang besar dan umumnya tidak terduga sehingga penting banget untuk kita punya asuransi kesehatan supaya kita tidak pusing mikirin tagihan rumah sakit. Dalam kondisi apa kamu sebaiknya membeli asuransi kesehatan? Minimal kamu memiliki kartu BPJS Kesehatan. Tapi kalau kamu ingin fasilitas yang lebih, misalnya perlindungan sampai ke luar negeri, nah itu waktu yang tepat untuk kamu memikirkan untuk memiliki asuransi kesehatan pribadi. Atau kalau kamu sudah punya asuransi kesehatan dari kantor tapi merasa plafonnya kok kurang ya, nah itu juga waktu yang tepat untuk kamu membeli asuransi kesehatan pribadi. Apa saja jenis asuransi kesehatan? Ada 3 jenis asuransi kesehatan. Yang pertama adalah cash plan. Dia akan memberikan kamu santunan harian apabila kamu dirawat inap minimal 1 malam. Yang kedua adalah reimbursement. Sesuai namanya, maka kamu perlu membayarkan dulu tagihan rumah sakitnya, baru abis itu kamu bisa urus klaimnya ke perusahaan asuransi. Yang ketiga adalah inner limit atau outer limit. Nah, kalau yang ini bisa membayarkan sesuai tagihan, tetapi untuk lebih jelasnya, kamu ikutan aja FCOS asuransi kesehatan karena nggak cukup kalau dibahas di saat ini. Berapa persen maksimal penghasilan digunakan untuk membeli asuransi kesehatan? Misalnya penghasilan kamu sebulan adalah 10 juta, lalu ditambah THR 10 juta dan ditambah bonus 10 juta, maka dalam setahun penghasilan kamu menjadi 140 juta. Nah, budget ideal untuk membayarkan premi asuransi adalah maksimal 10% dari penghasilan di setahun kan. Kalau tadi contohnya 140 juta, maka dalam setahun maksimal banget kamu tuh budgetnya adalah 14 juta. Itu untuk seluruh premi asuransi dalam satu rumah. Kalau mau tahu lebih banyak soal asuransi kesehatan, jangan lupa ikut FCOS Asuransi Kesehatan. Silakan daftar di sini dan sampai jumpa di kelas.